Halo guys, jumpa lagi di Maca Manga ya. Jadi akhirnya kita mendapatkan komik baru yang terkenal ya, yaitu Sakamoto Days ya. Gue yakin banyak di antara kalian yang udah nungguin banget komik ini ya. Jadi komik ini tuh baru gue beli kemarin hari Sabtu ya. Buru-buru pengen gue review gitu ya. Oke, sekarang kita mulai seperti biasa dari harga dan cover ya. Kalau kalian lihat dari covernya, ya covernya oke menurut gue. Sakamoto Days ya. Ya, bagus sih menurut gue ya artworknya gini, dan lucu aja, ada cup noodle. Ini pasti Nissin cup noodle, cuma nggak ditulis namanya, gitulah ya. Oke, covernya oke, bagian samping oke, tapi bagian belakangnya mesti gue puji, gue suka bagian belakang seperti ini. Ini bagus ya, karena biasanya kan kalau bagian belakang itu cuma kayak item lah atau apalah, cuma kalau di sini ada artwork gini, jadi oke, gue suka banget. Dan kita lihat ini yang paling bikin gua ngakak sebelum gua buka komik ini sih. Komik ini ratingnya 17+. Oke, gua belum baca yang nom volume 2 dan seterusnya. Gua nggak ngikutin manga scanlationnya, gua cuma tahu cerita ini dan gua beli. Dan dari yang gua baca di volume 1 ini nggak ada hal yang aneh-aneh yang pantas buat ini komik jadi 17+ itu. Makanya gua kadang-kadang bingung sama rating umur Alex gitu ya. Ini Muscle 15+, dan One Piece itu sih 12+. Padahal One Piece kalau mau dibilang lebih banyak gambar perempuan-perempuan beraset besar gitu ya. Itu lebih sugestif, cuma ya mungkin karena temanya pembunuh bayaran. Oke ya, itu menurut rating. Kalau lihat dari ukuran Muscle ukuran Sakamoto Days ini seukuran dengan komik-komik standar pada zaman now ya. Jadi ukurannya tuh sama seperti Muscle, sama seperti Tokyo Revenger gitu ya, ukuran standar komik sekarang. Cuma lebih besar ya, jelas kalau dibandingin sama komik zaman dulu. Tuh kan komik One Piece ini volume 100 ukurannya lebih kecil, tapi harganya kenapa mahal banget? Ini 55.000 dan volume terbarunya 60.000. Itu yang mau gue komplain. Cuma kalau Sakamoto Days ini harganya cuma 45.000 ya. Jadi ini bisa gue bilang standar, memang nggak 40.000 seperti Jujutsu Kaisen atau apa. Cuma ya mengertilah, mungkin karena biaya lisensi. Kan kalau kayak Jujutsu Kaisen gitu kan, pihak Alex pasti memprediksi komik ini bakal laku lebih banyak, jadi pengen itu terjangkau buat lebih banyak orang gitu, jadi harganya otomatis lebih murah. Kalau ini kan mungkin penjualannya nggak bakal sekeras Jujutsu Kaisen, makanya mungkin ini dihargainya 45.000. Cuma it's okay ya, kertasnya juga bagus, kertas book paper premium gitu ya. Di Indonesia sendiri kan ini baru volume 1 ya. Kalau versi Inggrisnya itu udah volume 5 dan versi Jepangnya udah 9 volume. Jadi kita cukup ketinggalan, tapi nggak ketinggalan jauh banget ya. Menurut gua nggak ada gunanya kalian koleksi yang versi Viz, karena ya kualitas ini udah oke ya. Makanya udah gua bilang lah, kualitas kertasnya Alex itu gua udah nggak ada komplain gitu ya. Bagus ya. Oke, itulah mengenai harga dan cover. Sekarang kita mau bahas masalah artwork ya. Kan kalian udah tahu ya, kalau udah ngikutin channel ini, gue sering komplain mengenai komik, gambarnya hambar lah, apalah, terutama di komik-komik zaman sekarang yang baru-baru ya. Tapi itu tidak berlaku buat Sakamoto Days ya. Karena menurut gue Sakamoto Days ini, walaupun komik baru zaman sekarang, artworknya enggak jelek ya. Memang di beberapa gambar dia ada kayak seperti gambar yang kayak hambar, polos gini. Cuma ini buat menekankan kesan humor gitu. Jadi bukan jelek, tapi kalau dia mau gambar serius, lucunya itu. Ada gambarnya kocaknya digurat-gurat gini, ekspresi serius, lucu lah gitu ya. Tuh, Sakamoto jadi gendut, bajunya slim. Jadi ini emang cerita komik humor ya. Artworknya dia itu memang cocok untuk cerita humor gitu. Jadi oke, ini bagus. Selain cerita humor, komik ini juga kan ada adegan actionnya gitu ya. Nah, ketika bagian actionnya juga dia detail banget gambarnya gitu. Bukannya detail gimana sih? Ya intinya mudah dimengerti lah jalur game actionnya, jalur apa tuh, adegan pertarungan seperti ini tuh, setrum dan nah, lihat tuh. Jadi ini benar-benar bagus banget adegan pertarungannya tuh. Dia melocotin pistol, ini jelas banget ya. Ini gue suka banget sama gambar gini, jelas ngapainnya. Terus ketika dia actionnya tuh detail, pegangan tangannya tuh gini. Ini benar-benar gue bilang ini artworknya bagus sih untuk komik zaman sekarang ya. Detail banget. Nih kayak seperti kalian nih. Ini adegan panel pertarungan. Epic banget. Tapi dia jelas gitu tuh. Ada kabutnya kelihatan tuh. Oh, ada dua rimsters ditendang terus diginiin. Jadi dia itu benar-benar ngegambarnya jelas, detail, dan
mudah dimengerti ya, tidak seperti, sorry lagi gue sebut Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen itu gue suka banget, tapi kalau banget adegan pertarungan kayak gini, ini Sakamoto Days lebih jelas dan lebih dimengerti menurut gue gitu ya. Itu bagus banget, artworknya nggak usah kalian laguin lagi. Menurut gue ini bisa dibilang, kalau gambar-gambar biasa ya gue lebih bisa dibilang Spy Family itu bagus ya. Cuma kalau adegan pertarungan ini menang. Gambar standarnya sih ya nggak jelek, cuma ya biasa gitu. Cuma adegan pertarungan ini bagus gitu ya, lucu gitu. Oke, ya itu masalah artwork beres. Sekarang masalah cerita. Ceritanya sebelum Gilang itu salah satu film favorit gua sekarang itu adalah John Wick ya. Mungkin kalian ada tahu John Wick ya. Ya, ini bisa dibilang ini tuh John Wick versi Jepang dan versi lucunya. Gitu ya. Ceritanya si Sakamoto ini adalah pembunuh bayaran terhebat zaman dulu ya. Terus dia ketemu sama wanita yang tadi itu gambarnya. Tuh, pembunuh pembayaran terkuat, dia ketemu seorang wanita. Dia jatuh cinta dan menikah. Dan dia jadi gendut. Nah, di dunia gelap itu nggak boleh lu seenaknya kayak gini gitu. Jadi setelah beberapa tahun kemudian, setelah punya anak jadi gendut, banyak pembunuh bayaran lain yang mengincar nyawa dia gitu. Dihadiahi uang gitu. Nah, itulah latar belakang cerita ini. Nanti ada kayak ini, mantan orang yang pernah bekerja sama dia gitu. Nanti akhirnya dia bergabung dan ada orang lain bergabung. Jadi kerja di tokonya si Sakamoto dan jadi kayak ya ngegrup lah buat ngelawan orang-orang jahat gitu. Itu ceritanya simple tapi bener-bener lucu dan ngakak dan ya gitu, actionnya bagus itu. Dan pasti nanti ke depannya gue yakin bakal kebongkar kenapa dia pengen dibunuh, masa lalunya dia, dan gimana-gimana dah. Emang ceritanya itu ya simple tapi menarik ya. Soalnya kalau tipikal shonen kan, masa kecilnya sedih banget, terus tiba-tiba latihan nanti jadi kuat gitu kan. Kayak, ya berlatih. Cuma kalau ini enggak ya, dari awal itu dia udah kuat gitu. Cuma dikasih kayak lucu aja jadi gendut atau apa gitu. Jadi bagus lah ini ceritanya menurut gua, buat cerita ringan, cerita selewat yang nggak berat ya. Jadi bisa gua bilang ini ada kayak Gintama vibe-nya ya. Ada ya itulah tipe-tipe Gintama gitu, ngakak-ngakak gitu sih. Gitu ya, lucu dan ini bagus. Kalau secara jujur gua lebih suka cerita ini dibanding Spy Family ya. Gitu deh. Dan gua berharap komik ini juga nggak terlalu dipanjang-panjangin. Kan seperti yang udah gua bilang tadi, ini kan komik ini kan udah 9 volume di Jepang. Gue sih berharap ini komik sekitar 20 volume lah, antara 20 sampai 30 lah. Menurut gue itu adalah panjang komik ideal buat tipe cerita seperti ini ya. Cuma nanti kita lihat aja gitu ya. Gitu ya. Jadi kesimpulannya gimana? Apakah kalian harus koleksi komik satu ini? Gue sih sangat merekomendasikan komik ini buat yang suka action komedi yang lucu-lucu gitu ya. Karena emang actionnya dapat banget, komedinya dapat. Kalau menurut gue Spy Family itu cuma dapat komedinya doang ya. Actionnya beberapa ada, cuma nggak terlalu banyak, lebih menekankan sisi komedi. Kalau ini balance ya, actionnya ada, komedinya ada gitu. Jadi ini benar-benar recommended banget, terutama kalian yang suka Spy Family. Menurut gua kalian bakal suka juga sama cerita yang satu ini gitu. Gitu ya, buat yang suka Spy Family. Ini bagus banget buat selingan ya, di antara kan seperti yang kalian tahu lah, tipikal shonen itu ya gelutnya antara kayak Magic, kayak Black Clover, One Piece itu kan beda ceritanya sama ini, karena ini settingnya di dunia zaman sekarang gitu. Jadi ini bagus banget buat selingan, ngakak gitu ya. Overall gue bisa kasih komik ini skornya 8,5 lah. Jujur kalau mau ditanya gue lebih suka mana, ini sama Muscle. Gue lebih suka sementara ini dilihat dari skor volume satunya ya. Gue lebih prefer Sakamoto Days dibanding Muscle. Cuma nggak tahu ya, Muscle kan kedepannya mungkin ada ceritanya gimana ya. Ya, gue juga nggak tahu, gue juga nggak baca scanlationnya Muscle, cuma pernah denger doang gitu, makanya gue koleksi gitu. Cuma ya, gue lebih suka Sakamoto Days dibanding Muscle dan Spy Family. Jadi urutannya itu bisa gue bilang Sakamoto Days, Muscle, sama Spy Family. Tapi itu kan personal preference gue sendiri ya, gue nggak tahu dengan kalian gitu. Jadi ya begitulah, gue recommended banget komik ini satu. Ya, sangat dinantikan volume berikutnya. Perkiraan gue sih kayaknya 2 bulan sekali sih ini terbitnya. Jadi ini bulan Maret baru dapat volume 2-nya deh, sangat gue nantikan deh. Oke deh, begitu aja ya buat review kali ini. Semoga ini membantu memutuskan kalian beli atau enggak. Dan juga selamat Hari Raya Imlek buat yang merayakan ya. Jadi ya itu ya lumayan, gue masih dapat angpau.
Jadi buat budget, buat beli komik ya gitu. Oke. Buat yang mau support channel ini silahkan bisa kalian beli buku ini menggunakan link di komentar ya, di kolom komentar ya. Diskonnya 20%. Oke. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya guys.